Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Kak. Oke ya. Di bulan puasa yang penuh dengan pahala dan berjalannya bulan suci gitu ya. Pasti anak-anak Bapak ini lemas gitu ya, pengen makan atau minum. Nah, sebelum kita menjalankan mata pelajaran yang Bapak akan sampaikan nanti, kita coba dulu refreshingnya anak-anak. Oke, siap? Refreshing dulu. Ya, Pak. Oke. Bapak juga bingung ya refreshingnya apa. Udah skip aja anak-anak. Langsung aja ke materinya aja lah ya. Bentar ya, Bapak share screen dulu aja anak-anak. Udah kelihatan belum anak-anak share screen-nya? Sudah, Pak. Ada, Pak. Oke. Nah, di sini Bapak akan pada hari ini Bapak akan memberikan materi mengenai proses produksi produk multimedia ya anak-anak. Nah, sebelum kita ke 3 tahapan materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan menunjuk dulu nih murid-murid Bapak untuk menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Coba yang pertama Bapak akan menunjuk Tantan itu, menurut Tantan itu apa sih tahap praproduksi itu, Tantan? Ayo. Oke, Pak. Menurut saya, tahap praproduksi itu merupakan tahap persiapan pembuatan, Pak. Oke, baik ya. Kita simpan dulu pertanyaan dari Tantan. Selanjutnya Bapak akan menunjuk Taufik. Bapak pertanyaannya ini, menurut Taufik, tahap produksi itu seperti apa menurut Taufik? Ayo. Tahap produksi itu tahap ketika produksi berjalan, Pak. Oke, kita simpan lagi ya pertanyaan dari Taufik. Selanjutnya Bapak tunjuk Tiara deh. Nah, pertanyaannya itu menurut Tiara tahap post produksi itu seperti apa? Tahap post produksi itu tahap akhir dari produksi, Pak. Oke ya, kita simpan dulu jawaban-jawaban dari anak-anak Bapak yang tercinta ini ya. Harus semangat ya anak-anak di bulan puasa, nggak boleh lemes, nggak boleh lesu, harus tetap semangat. Oke, kita next ya. Di sini jadi ada 3 tahapan proses produksi ya, yang sudah Bapak tadi tanyakan kepada anak-anak. Yang pertama itu ada pre-produksi atau praproduksi, yang kedua ada produksi, yang terakhir ada post produksi ya anak-anak. Nah, kita bahas dulu tentang praproduksi. Nah, yang jawaban Tantan tadi kalau tidak salah, praproduksi itu tahapan persiapan pembuatan ya. Ya sudah termasuk lah ya dari jawaban Tantan mengenai apa itu praproduksi. Nah, praproduksi itu merupakan tahapan perencanaan suatu produksi. Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses produksi ya, atau syuting film atau video kalau proyekannya tentang film ya anak-anak. Ya, jawaban Tantan tadi sudah hampir mendekati apa yang dimaksud dengan praproduksi. Sudah bagus ya Tantan. Selanjutnya kita ke proses penuangan ide atau proposal produk anak-anak. Yang pertama itu ada title goals atau judul tujuan. Nah, kita ini akan menunjuk suatu judul, misalnya judul film Jendela SMP ya, yang kering sekarang gitu ya. Nah, Jendela SMP. Nah, misalnya itu bisa jadi judul tujuan film yang akan kita buat anak-anak. Lalu audiensnya, pemirsa. Nah, misalnya Jendela SMP, nah, namanya saja sudah jelas Jendela SMP. Nah, otomatis mungkin ya kemungkinan audiensnya itu ditujukan untuk anak-anak SMP ya. Bisa suka ada juga gitu ya ibu-ibu yang nonton atau bapak-bapak di rumah gitu ya yang suka gabut kadang nonton sinetron yang nggak jelas di Indonesia ya anak-anak. Lalu yang ketiga itu ada genre atau judul jenis karya marketing recruitment atau penentuan pemasaran ya. Yang tadi ya gitu ya, misalnya genrenya tentang
cinta di sekolah gitu ya, kayak tadi si jendela SMP itu ya. Nah, yang selanjutnya ada budget dana anggaran yang dikeluarkan gitu ya. Misalnya budget untuk nyewa kamera, kameramennya, terus misalkan untuk pemerannya gitu ya, kan harus digaji itu ya. Tiap episode itu kita harus mengeluarkan anggaran. Nah, itu bisa nanti itu bisa ditotalkan gitu ya di akhirnya dari semua yang kita butuhkan gitu anak-anak. Lalu yang kelima ada penentuan jadwal pelaksanaan. Nah, penentuan jadwal pelaksanaan ini jadi patokan gitu ya. Misalnya hari Senin kita syuting jam 5, hari Selasa kita syuting jam 12 siang, bisa aja hari Rabu syuting malam jam 7 gitu ya anak-anak. Gambarannya ya sudah kegambar nggak anak-anak kira-kira? Ya, udah ya? Tergambar, Pak. Lalu oke, bagus. Selanjutnya nih ya, perencanaan produk. Yang pertama itu ada storyboard atau konten garis. Nah, storyboard ini bisa dipakai gitu ya untuk mungkin pas per episodenya itu tidak acak-acakan gitu ya, dari misalnya scene 1, scene 2, scene 3 itu tertata dengan baik, jadi nggak pusing lagi gitu ya anak-anak untuk nanti tahap di lapangannya gitu ya. Lalu penjadwalan, ya udahlah penjadwalan mah tadi ya sudah dibahas. Lalu yang ketiga ada aset manajemen. Lalu yang keempat ada pengujian. Nah, begitu anak-anak. Selanjutnya, nah ini tim ini penting gitu ya dalam pembuatan proses produksi gitu ya multimedia. Nah, yang pertama itu ada desainer. Nah, desainer ini bisa jadi misalnya ngedesain suatu produk, yaitu poster, misalnya poster untuk pengiklanan atau enggak iklan video gitu ya, bisa didesain sama desainer gitu ya. Karena lalu yang kedua ada produsen. Lalu yang ketiga ada teknis desainer. Ya, mungkin kurang lebih sama ya lah sama desainer yang sudah Bapak tadi jelaskan. Lalu yang keempat ada audio producer. Nah, audio producer ini yang mungkin yang kayak megang mic atau enggak ngedit-ngedit. Misalnya ada suara yang apa sih, suara dari luar syuting gitu ya, misalnya ada suara yang ngobrol atau enggak ada suara mobil yang berisik, suara klakson gitu ya anak-anak. Lalu ada penulisan dan editor. Nah, mungkin kita bahas yang editor aja ya. Yang editor ini mungkin mengedit video gitu ya, bisa memotong atau memberi visual effect pada video yang sudah di-shoot oleh oleh kameramen gitu ya pas di lapangan. Lalu di sini ada musisi. Nah, di sini musisi ini bisa aja membuat sound sendiri gitu ya. Jadi memiliki hak cipta dan tidak merugikan produksi kita gitu, nggak kena hak wajib yang misalnya kita ngambil audio dari orang lain gitu anak-anak. Lalu yang selanjutnya ada hak dan penelitian. Yang terakhir ada pengacara. Begitu ya anak-anak. Nextnya ya, di sini ada tahap proses kerja praproduksi. Nah, secara singkat, praproduksi itu menentukan ide atau menentukan ide, cerita, kemudian mensketsakan beberapa adegan penting dalam bentuk naskah ya anak-anak. Nah, di sini beberapa elemen yang perlu menjadi pertimbangan praproduksi. Yang pertama itu, apakah tujuan dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, mungkin kita ambil lagi dari jendela SMP ya, yang bucin-bucin itu. Mungkin tujuannya itu, aduh Bapak juga bingung apa ya tujuannya film itu ya. Mungkin bikin yang nontonnya itu senang, mungkin jadi baper, mungkin ya anak-anak di masa SMP nggak bagus juga ya cinta-cintaan, anak-anak nggak boleh diikutin lah ya. Lalu selanjutnya yang kedua itu siapa pemirsa yang akan dituju ya, sudah Bapak bahas tadi ya. Mungkin bisa aja yang ditujunya itu anak-anak SMP, SMA atau nggak ibu-ibu bapak-bapak tadi. Lalu yang ketiga apa keinginan klien, yang bisa jadi ada sebuah perusahaan yang menuntut kita gitu ya membuat film seperti misalnya dokumenter atau drakor gitu ya, bisa aja. Lalu yang keempat, apakah saran yang menunjang untuk membuat proyek yang telah terpenuhi. Jadi sarananya itu sudah terpenuhi belum, seperti kebutuhan penggunaan kamera, misalnya butuh mic atau lighting yang lain-lain gitu ya anak-anak.
menginventarisir perangkat lunak yang dibutuhkan. Nah, seperti komputer atau aplikasi editing audio, video yang gitu-gitu ya anak-anak. Nah, yang keenam ada membuat schedule kerja. Lalu yang ketujuh itu merencanakan biaya yang dibutuhkan. Nah, ini menurut Bapak adalah salah satu juga yang paling penting gitu ya, merencanakan biaya yang dibutuhkan karena kita juga dalam membuat produksi film juga pasti gitu ya memerlukan biaya yang sangat-sangat besar gitu ya anak-anak dalam pembuatan produksi film. Lalu yang terakhir ada mengupdate hasil kerja. Nah, jadi setiap hasil kerja yang kita sudah proses nanti itu kita itu harus terus mengupdate gitu hasilnya. Mungkin editingnya seperti apa, apakah sudah selesai atau belum, apakah sudah ada yang sudah ada yang beres atau ada kesalahan apa, nanti bisa diupdate terus gitu ya anak-anak. Tahap produksi ya. Jadi tadi itu Taufik menjawab produksi itu apa menurut Taufik. Jadi menurut Taufik itu tahap di mana produksi berjalan ya. Sudah masuk ya ke kriteria produksi. Jadi tahap produksi itu yang lebih jelasnya merupakan tahap ketika proyek multimedia dirender kemungkinan terjadi menghadapi masalah-masalah misalnya file grafis lenyap dari server atau lupa mengirimkan video atau proyeknya ketika suara hilang ataupun harddisk mengalami crash, begitu ya anak-anak. Nah, lalu di sini ada tahap post produksi. Nah, sebelumnya Tiara juga menjawab pertanyaan Bapak tentang bagaimana menurut Tiara itu tahap produksi. Nah, menurut Tiara itu tahap produksi itu tahap akhir dari produksi ya, sudah tepat ya, maksudnya sudah pas gitu ya dari akhirnya. Lalu nah penjelasan lebih lengkapnya itu setelah proses produksi maka akan dihasilkan footage atau koleksi klip video yang sudah dibuat dari tahap produksi. Lalu untuk membangun dan menyampaikan cerita maka harus mengedit dan menyusun klip-klip tersebut dan tentu saja menambahkan visual effect, gambar, title, dan soundtrack. Nah, proses di atas disebut dengan post produksi atau pasca post produksi, begitu ya anak-anak. Mungkin segini aja gitu ya dari Bapak, tapi Bapak akan memberikan peluang bertanya kepada anak-anak gitu ya tentang proses produksi multimedia ini. Boleh siapa yang mau nanya? Saya Pak mau nanya Pak. Silakan Rani, bagaimana? Ya izin bertanya, jadi apabila proses produksi tanpa tim itu masih bisa berjalan nggak Pak? Oke, jadi pertanyaan dari Rani itu apabila proses produksi tanpa tim apa masih bisa berjalan? Kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik ya Rani. Jadi tim ini memiliki peran yang sangat penting gitu ya dalam proses produksi film atau video. Nah, jadi misalkan harus ada banget itu misalkan produser gitu ya, mengatur jalannya film gitu ya. Lalu pemeran itu masuk ke tim ya. Kalau tidak ada pemeran ini tidak akan jalan gitu. Proses produksinya tidak akan jalan dengan baik karena kita itu butuh pemeran untuk dimasukkan ke proyek yang akan kita buat. Kurang lebih seperti itu aja ya Rani, sudah mengerti? Baik, dapat dimengerti Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama ya. Nah, terima kasih ya, segitu saja mungkin ya pada hari ini pemberian materi dari Bapak. Bapak sekian, terima kasih gitu ya kepada anak-anak yang sudah hadir pada siang hari ini gitu ya. Bapak ucapkan terima kasih. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.